Ana pernah baca kitab Ruh karya Ibnu Qayyim mengatakan bahwa orang yang sedang menjari orang tuanya, maka orang tuanya yang dijarai tahu bahwa anaknya sedang menjarai. Apa ini sahih? Tidak sahih. Tidak sahih. Tidak ada dalil seperti ini. Kita harus tahu bahwa Syekh Albani ragu. Syekh Albani ragu kalau kitab Ar-Ruh ini betul-betul ditulis oleh Ibnu Qayyim. Syekh Albani ragu. Kenapa? Karena beda banget dengan kitab-kitab Ibnu Qayyim yang lain. Zadul Ma'ad misalnya, beda sekali. Kitab-kitab beliau yang lain itu penuh dengan dalil, penuh dengan qala Allah wa qala Rasul. Adapun kitab Ar-Ruh ini sangat jauh dari dalil. Bahkan disebutkan di situ roh-roh itu di saat-saat tertentu di malam-malam pada keluar, pada ngobrol di atas kuburan, gitu. Aneh lah, ya. Maka sekali lagi Syekh Albani ragu kalau kitab Ar-Ruh betul-betul ditulis oleh Ibnu Qayyim. Sebagian mengatakan betul ditulis oleh Ibnu Qayyim, tapi waktu beliau belum bertemu dengan Syekhul Islam, waktu beliau masih sufi. Karena ketika beliau remaja itu terkena syubhat sufi. Mungkin itu. Setelah bertemu dengan Syekhul Islam, dihilangkan syubhatnya itu. Akhirnya rujuk kepada salaf ahlus sunnah. Maka lebih baik jangan baca kitab Ar-Ruh. Bacalah kitab beliau yang lain, banyak sekali kan. Bagaimana kalau kita sholat berjamaah di kiri kanan kita tidak mau rapat dan mereka berdasarkan posisi sajadah? Sekali lagi, jangan bilang kiri kanan. Jangan mikir yang di kanan kita, cukup kita mikir di kiri kanan kita, di kiri kita. Yang kanan biarin urusan dia. Kalau posisi kita di sebelah kanan imam, jadi kita mendekat ke arah imam. Mau sejengkal, dua jengkal biarin aja. Salah dia. Kita sudah merapat ke sebelah kiri. Ya, yang kiri mau kemana? Ya kan? Kalau dia nggak mau, ya kalau nggak mau kemana? Kan dia mepet ke sana ada orang. Ya paling mundur, keterlaluan kalau mundur ya. Ya makanya merapatkannya ya tentu jangan terkesan mendesak-desaknya. Artinya pundak kita menyentuh pundak sebelah sudah cukup. Kaki kita menyentuh kaki sebelah sudah cukup. Peci atau penutup kepala ketika sholat apakah termasuk sunnah atau hanya budaya? Ya, sunnahnya mengikuti budaya setempat. Ya, kalau pakai peci putih, peci hitam, ya ikuti. Kalau budaya setempat, kebiasaan setempat kaum muslimin pakai surban, ya bagus pakai surban. Ya. Kalau pakai peci ya seperti itu. Ada yang mengatakan bahwa mensolatkan jenazah yang sunnah tidak di masjid. Apakah betul? Betul. Nabi tidak pernah kan mensolatkan jenazah di masjid. Walaupun boleh. Bahkan ada riwayat barang siapa yang mensolatkan jenazah di masjid, dia tidak dapat apa-apa. Maksud tidak dapat apa-apa itu nggak ada keutamaan. Boleh sah-sah tapi nggak ada keutamaan. Yang utama salat jenazah itu di tempat terbuka. Nabi biasa mensolatkannya di al-musalla. Biasa di situ beliau salat Id, salat
kusuf ya, kemudian sholat mayat. Dan disunahkan mayat itu terlihat terbujur. Karena apa? Karena tanda-tanda kematian itu sunnah disembunyikan apa sunnah ditampakkan? Sunnah ditampakkan. Kelihatan mayatnya gitu. Karena dengan melihat mayat terbujur itu, insya Allah orang-orang yang ada niat berbuat maksiat diharapkan dibatalkan. Apalagi yang terbujur itu ibu kita, ayah kita, anak kita, insya Allah bisa membatalkan niat kita untuk berbuat maksiat dan membuat kita untuk lebih semangat dalam beribadah. Ketika kita masbuk salat Isya, di mana ketika imam sudah duduk tawaruk, apakah kita duduk iftiras atau tawaruk? Tawaruk. If'al ma fa'alal imam. Apapun yang dilakukan oleh imam, kalau itu benar, wajib kita ikuti. Walaupun posisi kita tidak pas. Ya, seperti kita baru dapat 1 rakaat, mestinya kan belum tawaruk. Tapi kalau imam tawaruk, ya kita tawaruk. Gitu ya. Nah, termasuk duduk istirahat. Ketika imam duduk istirahat, kita harus duduk istirahat. Ketika imam tidak duduk istirahat, haram bagi kita duduk istirahat. Ini salah satu fatwa Syekh Albani. Nah, banyak dari kita duduk istirahat, padahal imam tidak duduk istirahat, sudah berdiri. Nah, jangan. Jadi betul-betul kita ikuti apapun gerakan imam. Kalau imam itu benar. Kalau imam itu salah, subuh pakai kunut misalnya, ya jangan diikuti. Bid'ah kan, masuk bid'ah diikuti. Imam sedekap terlalu ke bawah, ya, atau miring seperti ini, ya tentu dia tidak boleh diikuti. Salah. Yang harus kita ikuti kalau benar. Imam duduk istirahat benar, imam tidak duduk istirahat juga benar. Apakah duduk ketika tasawuf akhir salat 2 rakaat itu sifatnya kadang iftiras, kadang tawaruk? Tidak ya, tidak. Tidak. Berselisih para ulama. Ya kalau tawaruk, tawaruk. Kalau iftiras, iftiras. Nggak ada ahyanan, kadang-kadang iftiras, kadang-kadang tawaruk, tidak ada. Ya kecuali keadaan diri kita ya, lagi sakit nggak bisa tawaruk, lagi sakit nggak bisa iftiras, ya tentu jangan dipaksakan. Adapun yang sunnah satu, famada ba'dal haqqi illa dhalal, kebenaran itu satu. Ya kecuali dari Nabi ahyanan seperti tadi. Nabi kadang-kadang duduk istirahat, kadang-kadang tidak. Nabi kadang-kadang dari duduk ke sujud, kadang-kadang Nabi mengangkat tangan, kadang-kadang tidak. Dari sujud ke duduk, Nabi pernah angkat tangan, pernah tidak. Adapun tentang iftiras tabaruk, ini satu, bukan ahyanan. Keliru kalau beranggapan bahwa itu ahyanan. Ya. Yang ahyanan misalnya kunut witir. Kunut witir. Kunut witir ini sunnah tapi ahyanan. Nabi kadang-kadang salat witir itu pakai kunut, kadang-kadang tidak. Wallahu a'lam. Habis? Kalau habis kita akhiri. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.